Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai mesin dan peralatan yang berada di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk dapat memperkenalkan diri kami. Dengan saya, Angelina Azhar Permana dengan NIM 211710301035 dan teman-teman saya. Saya Risa Wulandari dengan NIM 211710301056. Saya Yoga Jepang itu dengan NIM 211710301083. Baik, jadi di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ini terdapat dua kopi, ada itu kopi dan juga kakao. Jadi yang pertama ini ada yang pasca panen kopi untuk mesin dan peralatannya. Baik, yang pertama ini ada mesin pengupas kulit buah kopi atau yang bisa disebut dengan pulper. Jadi mesin ini memiliki fungsi untuk mengupas biji kopi pada kopi basah. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, yang pertama menyalakan mesin bensin untuk menggerakkan roda atau kumparan pada mesin ini. Lalu setelah mesin ini menyala, maka akan dimasukkannya buah kopi basah ke dalam corong penampung yang berada di mesin dan ditambahkan sedikit air. Maka nanti buah kopi basah ini akan diproses oleh mesin ini, kemudian akan ditunggu beberapa saat sampai biji kopi yang sudah dikupas ini keluar melalui lubang output yang sudah berada. Jadi mesin pengupas kopi kulit buah ini memiliki kapasitas kerjanya 200 hingga 300 kg menggunakan motor bakar 5,5 PK. Selanjutnya itu untuk mesin sortasi biji kopi. Nah, fungsi utama dari mesin sortasi biji kopi di sini untuk memisahkan ukuran kopi agar tetap ukuran yang seragam. Nah, di sini untuk kapasitas kerja dari mesin ini bisa mencapai kapasitas 1,5 ton dalam per jam penggunaan. Untuk kebutuhannya sendiri yaitu 220 ton. Nah, untuk estimasi harganya sendiri di pasaran, khususnya untuk mesin sortasi biji kopi ini, di kisaran harga 25 juta. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu dengan memisahkan ukuran biji kopi dengan cara bergetar. Nah, getaran dihasilkan dari kulit yang berputar dari tenaga. Nah, yang mana dalam mesin ini seperti ada lubang-lubang di mana lubang tersebut digunakan untuk memisahkan ukuran yang seragam antara biji kopi satu dan biji kopi yang lainnya. Selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada mesin pengering atau dryer. Pada pasca panen kopi ini, mesin ini digunakan untuk mengeringkan biji kopi yang telah disortasi, yang mana pada kipas pada mesin ini akan berfungsi untuk menguapkan udara lembab yang berada pada biji kopi. Jadi pada mesin pengering atau dryer ini memiliki kebutuhan daya 7-8 PK untuk dua kipas aksial yang digerakkan oleh motor diesel. Atau bisa juga menggunakan motor listrik 0,5 HP dengan 220 volt sebanyak 2 buah dan motor listrik 0,5 HP dengan 220 volt untuk satu buah kipas sentrifugal. Jadi mesin pengering ini dalam sekali batch-nya itu bisa digunakan sebanyak 1,5 ton pada biji kopi. Hasilnya ada mesin sangrai kopi. Nah, sini gunakan untuk memisahkan jenis serbuk kopi agar tercipta serbuk kopi yang seragam setelah penyampaian. Nah, untuk ukuran dayanya sendiri, mesin sangrai kopi di sini menggunakan daya 220 volt. Untuk kapasitas kerjanya sendiri ada 0,50 kilo per jam. Nah, untuk estimasi harga di pasaran, mesin ini memiliki kisaran harga 7,5 juta. Lalu untuk mekanisme kerjanya sendiri, mesin ini bekerja dengan menyangrai kopi. Setelah kopi disangrai, selanjutnya kopi akan menghasilkan sebuah cita rasa dan aroma yang lebih baik. Setelah proses selesai, lalu selanjutnya serbuk kopi akan masuk ke dalam penampungan wadah yang berukuran seragam dari penyampaian. Selanjutnya yaitu alat sangrai kopi yang berukuran 1 kilo. Untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan acara satu kali. Nah, biji kopi ini pertama kalinya itu dipanaskan dengan cara dimasukkan ke dalam mesin yang bergerak memutar dengan suhu tertentu dan teratur, sehingga bisa terjadi pemanasannya itu secara merata. Untuk kapasitasnya sendiri itu sekitar 1 kilo per batch-nya, dengan satu batch dengan satu batch itu sekitar 10-15 menit, dan kapasitas daya dari mesin ini yaitu 40 watt dan 220 volt. Lalu yang selanjutnya ini ada pasca panen dari kakao. Alat pertama pada pasca panen kakao ini ada mesin pemecah buah kakao dan pemisah biji atau biasa disebut pot baker yang berfungsi untuk memecah buah dan memisahkan antara kulit dan biji kakao. Untuk mekanisme kerjanya yaitu buah pertama kali itu dimasukkan ke bagian atas mesin atau disebut dengan hopper, kemudian mesin akan bergetar secara otomatis dan terjadi proses pemecahan buah. Lalu kemudian buah akan jatuh ke bawah dan dilanjutkan dengan pemisahan biji dengan kulit menggunakan ayakan yang ada pada pot baker. Untuk kapasitas kerjanya dari mesin ini yaitu 500 kg per jam dan kapasitas dayanya menggunakan motor bakar 5,5 PK dan motor listrik 2-3 HP dengan ukuran 220-380 volt. Selanjutnya yaitu ada mesin pemecah kulit dan
pemisah biji kakao sangrai atau diselet. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, yaitu alat ini bekerja secara mekanis dengan prinsip kerja membenturkan biji kakao yang sudah rapuh pasca sangrai oleh silinder pemukul yang berputar ke dinding bagian dalam alat tersebut. Lalu biji kakao dimasukkan ke dalam corong pemasukan dan akan dipecahkan oleh silinder pemukul. Untuk kapasitas kerjanya yaitu 25 kg dengan kapasitas daya yaitu 220 volt. Selanjutnya yaitu mesin depulker yang mekanisme kerjanya yaitu biji kakao basah yang telah dikeluarkan dari buahnya lalu dimasukkan ke dalam mesin tersebut melalui hopper. Kemudian akan diputar oleh screw yang dilengkapi oleh sekat karet searah jarum jam dan akan bergesekan dengan saringan berputar berlawanan dengan arah jarum jam sehingga lendir biji kakao akan jatuh ke bawah melalui corong pengeluaran lendir. Untuk kapasitas kerjanya yaitu 500 kg per jam dengan kapasitas daya yaitu 380 volt. Untuk mesin selanjutnya itu mesin sortasi biji kakao. Nah, di sini mesin ini memungkinkan untuk memisahkan ukuran biji kakao, menghasilkan ukuran biji kakao yang seragam sebelum nantinya diproses. Nah, untuk kebutuhan daya dari mesin sendiri, yaitu 220 volt. Nah, untuk kapasitas kerja mesin sendiri, dalam per jam itu mampu memproses 1,5 ton dengan estimasi harga di pasaran mencapai 25 juta. Nah, untuk mekanisme kerjanya sendiri, yaitu memisahkan ukuran biji kakao dengan cara bergetar. Nah, yang mana pada alat ini ada beberapa saringan. Nah, saringan di sini digunakan untuk menyeragamkan ukuran melewati area tersebut agar tercapai ukuran biji kakao yang sesuai dan seragam sesuai yang diinginkan. Selanjutnya itu untuk mesin pengembang coklat. Nah, di sini mesin pengembang coklat memiliki fungsi utama untuk memisahkan lemak dan bubuk dari buah kakao atau coklat. Nah, mesin ini mampu bekerja dengan kapasitas pada mesin 1 kilo selama per jam dan 5 kilo dalam per bed. Untuk harganya sendiri itu 3 HP dan untuk estimasi harganya sendiri mesin ini di pasaran itu mencapai harga 8 juta. Untuk mekanisme kerjanya sendiri mesin ini mengembang lemak coklat menggunakan sistem hidrolis yang mana kakao akan ditekan ke bawah lalu minyak akan keluar dari saluran yang telah tersedia sehingga akan memisahkan lemak dan bumbu dari kakao yang sedang diproses. Selanjutnya yaitu mesin pembubuk coklat yang berfungsi untuk mengubah kakao menjadi bubuk coklat. Untuk mekanisme kerjanya yaitu ampas coklat dimasukkan ke dalam kain saring, lalu kemudian dimasukkan ke dalam alat untuk dites sehingga minyak dari coklat itu akan keluar lalu coklat menjadi kering dan berbentuk bubuk. Untuk kapasitas kerjanya yaitu 2-3 kilo per batch dengan satu batch yaitu sekitar 10 menit dan kapasitas daya yaitu 1 PK 220 volt. Lalu yang selanjutnya ada mesin penghancur bungkil coklat, yang mana mesin ini digunakan untuk menghancurkan bongkahan bungkil pada kakao dari hasil proses pengempaan. Untuk kapasitas kerjanya ini 100 kg bungkil kakao per jam dengan kebutuhan dayanya, yaitu dengan motor penggerak silinder daya dengan 2 PK yaitu 220 volt. Untuk mekanisme kerjanya sendiri ini setelah pada proses pengempaan, maka akan menghasilkan bungkil yang selanjutnya bungkil tersebut akan dipatah-patahkan yang akan dimasukkan kembali ke dalam mesin penggiling. Lalu setelah dimasukkan ke dalam mesin penggiling ini, maka akan dimasukkan ke dalam mesin penempung, yang mana setelah dimasukkan ke dalam mesin penempung akan terbentuknya bubuk coklat namun dengan tekstur yang belum halus. Lalu selanjutnya ada mesin penghalus atau yang bisa disebut dengan bubble, yang mana mesin ini berfungsi untuk menghaluskan formula coklat dengan menggunakan bola-bola stainless steel yang ada pada tabung penghalus ini. Untuk kapasitas kerjanya sendiri ini ada 10 kg per batch dengan kapasitas dayanya menggunakan motor listrik 1-2 PK dengan 220 volt. Untuk mekanisme kerja dari mesin penghalus ini yaitu dengan memutar atau mengadu formula kakao bersamaan dengan bola-bola stainless steel yang sehingga akan menyebabkan gesekan antara bola-bola stainless steel yang berada di dalam mesin ini sehingga formula dari coklat ini akan teraduk. Lalu gesekan dari bola-bola stainless ini akan menghaluskan formula coklat yang ada di dalam tabung penghalus juga. Sehingga penghalusan dari adanya gesekan dari bola-bola stainless ini digunakan untuk memperkecil ukuran formula coklat sehingga tidak dapat dideteksi oleh lidah dan untuk melapisi seluruh permukaan partikel dengan lemak sehingga akan terasa lembut di mulut. Untuk proses penghalusan sendiri akan dilakukan selama 60 hingga 90 jam pada suhu 60 dan 70. Selanjutnya itu ada mesin pengayat bubuk coklat. Nah, di sini mesin ini memiliki fungsi digunakan untuk memisahkan serbuk coklat atau menyeragamkan serbuk coklat. Nah, untuk kapasitas dayanya sendiri ada 1 PK dengan tegangan 220 volt. Nah, untuk kapasitas kerja dari mesin sendiri ada 25-35 kilo bungkil coklat per jam. Untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu hampir sama seperti mesin sortasi yang menyeragamkan ukuran, namun dalam mesin pengayat ini ukuran yang diseragam telah melewati proses penggilingan dan akan diayak menggunakan mesin ini dengan ayakan 60 mesh. Setelah itu media dinyalakan dan ayakan akan bergetar sehingga akan mengayak bubuk coklat yang berada di atasnya sehingga untuk bubuk yang melewati ayakan tercapai keseragaman ukuran dari bubuk coklat tersebut. Lalu
selanjutnya ada mesin pencampur atau disebut dengan blending. Jadi mesin pencampur ini digunakan untuk mengolah bubuk kakao yang sudah dilakukan pada mesin-mesin sebelumnya. Jadi mesin ini digunakan untuk mencampurkan bahan baku selain coklat untuk pengolahan coklat. Yang mana pada kapasitas kerjanya ini ada 10 sampai 25 kilo per batch-nya. Dengan satu batch itu bisa membutuhkan waktu 15 hingga 20 menit. Yang mana kebutuhan daya dari mesin ini yaitu 2 sampai 3 PK dengan 220 volt atau 380 volt. Yang mana pada mekanisme kerja ini sendiri mesin ini digunakan untuk pengolahan coklat. Yang mana pada sebelumnya bahan-bahan itu sudah diolah. Lalu pada mesin pencampur ini bahan-bahan yang akan digunakan ini akan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya sehingga akan diolah sesuai dengan keinginan dari konsumen sendiri. Baik, sekian presentasi hasil tugas dari kelompok 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.